Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me with Mr. Rafiq from Mathematics class. Alright, student. Eh Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya, memulai pembelajaran kita matematika di di semester kedua. Oke, di semester kedua kali ini kita akan bahas yang namanya perbandingan teman-teman. Silakan dibuka buku matematikanya, Jelajah Matematika karangan Yudhistira. Oke, halaman 155 ya. Halaman 155. Oke, 155. Nah, di sini kita kan ada kue ya. Nah, di sini kan kita bahas yang namanya perbandingan teman-teman. Sebelum kita bahas yang namanya perbandingan, kita harus tahu dulu yang namanya rasio teman-teman. Jadi kalau pengen tahu perbandingan harus tahu dulu yang namanya rasio. Oke, jadi rasio itu apa? Jadi rasio di buku nggak terlalu dijelaskan secara lebih rinci ya. Di buku itu, maaf, menurut saya rasio adalah nilai perbandingan terkecil atau nggak yang paling sederhana ya, nilai perbandingan yang paling sederhana. Oke, jadi rasio itu adalah nilai perbandingan yang paling sederhana. Sebentar, saya mau ngecas handphone dulu. Jadi rasio itu adalah nilai perbandingan yang paling sederhana. Oke, di situ kita baca di halaman 157 ada contoh bahwa tentukan rasio uang senilai 300.000 dari 600.000 ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Tentukan rasio yang di halaman 157 ya. Tentukan rasio uang senilai Rp 300.000 dari 600.000. Ini lebih simpel kata-katanya ya. Tentukan rasio uang senilai nilai 300.000 dari 600.000. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya. Dalam rasio dia ada ketentuan urutan. Kalau letaknya di sebelah kiri ya, letaknya sebelah kiri ya. Maaf, sebelum itu ada yang ketinggalan. Jadi rasio itu dibentuk ke dalam dua format ya. Maaf, ada yang ketinggalan. Pertama ada bentuknya ya, per ya. Ada juga bentuknya sebentar. Ada yang per, ada yang bagi. Ada yang bagi atau perbandingan. Oke. Jadi kita kembali ke contoh. Tentukan rasio uang senilai 300.000 dari 600.000 rupiah. Oke, sudah 3 menit. Jadi rasionya 300.000 dari 600.000 ya. Perhatikan urutannya. 300.000 diletakkan pertama kali kan, diletakkan di kiri dan 600.000 diletakkan di sebelah kanan. Jadi objek yang sebelah kiri ini adalah 300.000, objek sebelah kanan adalah 600.000. Jadi dalam bentuk rasio bisa kita tuliskan sebagai yang kiri taruhnya di atas. Ingat urutannya ya. Yang kiri diletakkan di atas, yang kanan diletakkan di bawah, teman-teman. Kok koma ya? Titik, teman-teman, kok koma. Aduh, ya. Jadi 300.000 dan 600.000. Nah, kita sederhanakan teman-teman ya. Ini nggak perlu saya ajarkan kenapa dicoret ya, karena sudah teman-teman pelajari di semester 1 kemarin. Oke? Coret-coret, coret-coret. Jadi 00 di belakang itu bisa dicoret. Sehingga menghasilkan 3/6. 3/6 apakah sudah paling sederhana teman-teman? Dalam operasi hitung pecahan atau per? Bukan kan? Ini masih bisa dibagi. Masih bisa dibagi berapa teman-teman? Betul, masih bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa hasilnya teman-teman? Ya, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2.
2. Maka rasio yang paling sederhana atau perbandingan yang paling sederhana adalah 1/2. Jadi tentukan rasio uang senilai 300.000 dari 600.000 adalah sama dengan 1/2. Begitu kurang lebihnya. Jadi tolong diperhatikan posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan. Ini sangat berpengaruh sekali. Lanjut ke perbandingan ya. Oke, ini contoh yang rasio bisa teman-teman lihat di halaman 158. Kemudian perbandingan ya. Oke, teman-teman, perbandingan itu adalah ya ini kurang dijelaskan secara lebih detail. Jadi kalau menurut pribadi saya, perbandingan adalah persamaan dari beberapa rasio. Jadi ingat baik-baik. Ya, jadi perbandingan itu adalah persamaan dari beberapa rasio. Tapi kalau sedangkan rasio itu adalah nilai perbandingan yang paling sederhana. Jadi kita perhatikan persamaan dari beberapa rasio. Nah, kita lihat contoh 5.2. Di sini ada 9, kok 9,5? Ada 9/5 ya, ada 9/5 sama dengan Y banding 20 ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi kan saya bilang rasio itu bentuknya ada 2 ya, ada bentuknya banding, ada bentuknya per, oke. Jadi kalau 9/5 sama dengan Y banding 10 tentukan nilai Y, cara yang paling mudah adalah karena saya lebih terbiasa menggunakan, pakai per ya, jadi saya tuliskan per di sini. Ingat, posisi sebelah kiri diletakkan di atas atau di bawah? Di atas sebagai pembilang ya, yang 5 sebelah kanan diletakkan sebagai penyebut, jadi 9/5. Nah, karena saya bilang tadi perbandingan adalah persamaan, yang namanya persamaan pasti ada tanda sama dengan, maka sama dengan per, Y-nya diletakkan di sebelah atas atau bawah? Betul, atas ya, Y per 20. Nah, ini cara yang paling mudah teman-teman, saya ajarkan cara yang paling mudah adalah dengan cara kali silang. Ini sudah pernah saya ajarkan ya, dengan kali silang. Jadi kalau ada sama dengan, ada per di sini ya, ada per dan dibatasi oleh sama dengan, ini pernya ini bisa kita kali silang. Sehingga menghasilkan apa? 9 dikali 20 harus sama dengan ya, harus dibatasi dengan sama dengan Y dikali 5. Bisa dipahami kira-kira? Jadi tinggal dikali silang saja. Atas kiri kali bawah kanan, atas kanan kali bawah kiri. Atau atas kiri kali bawah kanan sama dengan atas kanan dikali bawah kiri. Begitu kurang lebihnya. Maka 9 dikali 2 berapa teman-teman? Iya, kok 20 ya. 9 dikali 20 berapa? Betul, 180. 180 sama dengan Y kali 5 atau 5Y ya. Y dikali 5 adalah 5Y. Jadi 5-nya itu sebagai koefisien dalam pembahasan aljabar. Oke. Teman-teman, jadi untuk mencari nilai Y, kan yang minta nilai Y kan, bukan 5Y. Jadi untuk mencari nilai Y saja, maka kita hilangkan koefisiennya. Dengan cara apa? Sebentar, sudah berapa menit? 8 menit ya. Untuk menghilangkan koefisien Y tersebut yaitu 5, caranya kalau koefisien note ya. Di mana note-nya? Sini. Note ya. Note-nya adalah untuk menghilangkan koefisien harus dibagi atau per ya, atau per dengan angka koefisien tersebut ya. Ini sudah kita bahas waktu di pembahasan aljabar ya. Tapi ingat-ingat lagi. Coba kita lihat ya. 180 sama dengan 5Y. Koefisiennya yang mana teman-teman? 5 kan? Maka syaratnya adalah koefisien harus dibagi dengan atau per dengan angka koefisien tersebut. Angka koefisiennya berapa? 5, maka harus per 5. Semuanya harus per 5. Maka 5/5 bisa dicoret kan? Dan 180 dibagi 5 berapa? Betul. Ya, 36 atau Y-nya sama dengan 36. Nah, ini cara cepatnya teman-teman ya.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan pada pagi hari ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian kedua atau subbab kedua mengenai perbandingan senilai dan berbalik nih nilai. Nanti tolong dikerjakan tugasnya latihan 5.1, oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, thanks for your, attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.